Susah nggak sih ngajar ngaji? Mungkin untuk memahamkan seseorang kan pakai bahasa pengantar ya. Pasti bahasa pengantaran juga bahasa Jepang. Pasti ada lah Kak susahnya kan. Kita harus menyesuaikan bahasa mereka dan kita harus mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Lalu bahasa Jepang kita harus mengartikan itu benar-benar agar murid ini mengerti bahasa Arab kan Kak. Terus ini kan besok mau pulang. Udah pamitan belum sama anak-anaknya di sana? Udah pamitan sama anak-anak gitu kan. Sensei, Ya. kapan kesini lagi gitu kan. Sebenarnya mau ngomong ini karena itu berat Kak. Karena udah nyaman mungkin jadi mau ninggalin kayak keberatan gitu. Selama di Jepang nih, ada nggak mungkin momen yang paling nggak bisa dilupakan? Di Jepang ini tidak semua perusahaan itu menerima orang Muslim Hmm. seperti contohnya di kaisar saya ya. Walaupun itu jam istirahat, kalau emang perusahaan itu tidak mengizinkan sholat, benar-benar tidak diizinkan sholat Kak. Kita harus pintar-pintar mencuri waktu untuk sholat gitu Kak. Halo, selamat malam Tribuners on Cam Every Night. Kali ini ditemenin lagi bareng Agung Laksono. Hari ini narasumber Agung adalah seorang WNI yang lagi di Jepang. Tapi bukan lagi healing atau jalan-jalan ya Tribuners, tapi ngajar ngaji anak-anak di Jepang. Keren gak tuh? Penasaran siapa sosoknya? Halo, Assalamualaikum Kak Adit. Iya Kak, Gimana kabar Kak selamat. Adit? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya. Ini saya Ya, manggilnya enaknya pakai Kak Adit atau Ustadz Adit nih enaknya. ya dipanggil Adit aja Kak. Baik, baik. Kita Ya, panggil Kak Adit aja lah ya, kesepakatan ya. Oke. siap Kak. Ya, ya. Ya. Ngomong-ngomong, Kak Adit sekarang ini lagi di mana ini? Sekarang saya ada di Sinta karena saya nggak lanjut apa ke perusahaan lagi. Sekarang mau pulang ke Indonesia ya. Jadi sekarang saya di Sinta. Oke, oke. Berarti sebentar lagi pulang. Kapan pulang ke Indonesia? Pulang ke Indonesia tanggal 29 Kak, hari Jumat besok. Oh, besok berarti ya. Ini berarti udah mau prepare pulang ke Indonesia ya. Iya Kak. Oke, berarti sebelumnya menetapnya di kota mana, Kak Adit? Sebelumnya saya menetap di kota Aichi Kak. Di kota Aichi. Ya, oke. Iya. Udah, berarti berapa lama di sana? Saya di sana udah hampir 1 tahun lebih Kak. Udah dari tahun 2022. Hmm, Udah di Jepang. oke, 1 tahun ya. Dan Iya. ini bener ya, kita kita klarifikasi dulu ya. Berarti Kak Adit di sana itu menjadi guru ngaji ya di kota Aichi tadi ya. Iya Kak, saya di Aichi. Sebenarnya ya Kak, saya datang ke Jepang itu Hmm. untuk kerja karena Hmm. ada waktu luang yang banyak. Hmm. Saya usahakan kan cari komunitas di sekitar Jepang ini. Alhamdulillah nemu komunitasnya dan saya di sini juga ngelihat itu apa ternyata masjidnya ada apa namanya ada struktur organisasinya kayak nanti malam minggu itu ada acara terus minggunya itu ada madrasah. Lah saya alhamdulillah ada waktu luang, jadi saya manfaatkan waktu luang itu untuk mengajar madrasah anak-anak Jepang. Oke. Berarti istilahnya memang bener ya menjadi guru atau pengajar ngaji untuk anak-anak di sana seperti itu. Nah, Iya, Kak. ya. Lalu awal ceritanya bagaimana? Kan pasti kan awalnya juga di Indonesia kan, maksudnya sebelum berangkat ke Jepang seperti itu. Awal mulanya kok bisa kepikiran, oh saya pengen jadi apa ya, ngajar nih di sana. Dapat informasinya dari mana? Sebenarnya informasinya itu saya cari mandiri, Kak. Jadi Hmm. saya cari-cari sendiri itu di Facebook gitu. Hmm. Kayak kan saya saya cerita dari awal dulu ya, Kak. Dari awal itu saya niatnya tuh kerja, cari Hmm. LPK dulu ya, Kak. Cari LPK, lalu alhamdulillah dapat job. Jobnya itu daur ulang. Lah saya itu di situ kerja. Lah di kerja di situ eh kok nggak ada masjid ya? Terus saya cari di Facebook, cari di media sosial lainnya, terus nemu masjid terdekat di sekitar kota saya. Nah, masjid ini namanya Masjid Darussalam Nisio. Hmm. Nah, di Masjid Darussalam Nisio itu saya ketemu orang-orang baik, Kak, alhamdulillah. Hmm. Terus saya nanya, nah, di sini itu ada kegiatan apa aja gitu kan. Terus ternyata di masjid sini alhamdulillah ada madrasah juga, Kak. Hmm. Lah, kan ada madrasah, saya ingin gabung gitu. Saya langsung bilang ke ketuanya ini madrasah, saya ikut gabung gitu. Terus
alhamdulillah diizinin kan. Alhamdulillah saya juga ini Kak ngajar ngaji di masjid situ gitu Kak. Oke. Berarti memang Nah, tujuan awalnya ini negaranya emang Jepang kan berarti ya? iya Kak, Jepang Kak. Oke. Terus Nah, profesi sebagai pengajar ngaji ini sebenarnya istilahnya bisa dibilang sampingan atau memang Kak Adit ada kerja sendiri di Jepang, terus akhirnya di sana ketemu komunitas itu dan mengajar ngaji, atau memang ini profesi utama di sana? kalau saya profesi utamanya kerja Kak, tapi saya usahakan Hmm, apa di Jepang itu negerinya minoritas ya Kak. ya. Nah, saya cari keberkahan dari ya bekerja sambil mengajar anak madrasah Kak. Gitu. Jadi Oh. kerja di negeri minoritas ini saya usahakan ini Kak, cari keberkahan dari pekerjaan itu Kak. Gitu. Oke oke. Alhamdulillah di desa saya pun saya juga punya guru ngaji. Hmm, Jadi kan saya juga cerita ke guru saya nggak apa-apa nggak apa-apa kan ketika di Jepang nanti aku jadi guru ngaji gitu kan. Tanya guru saya yang di Indonesia. Oh ya nggak apa-apa gitu. Terus hmm, akhirnya saya ngajar di madrasah di hmm. Jepang ini Kak. Oke. Kalau boleh tahu pekerjaan aslinya Kak Adit di sana apa? Yang ini selain guru ngaji di sana utamanya? Kerja utamanya ini Kak daur ulang. Daur Kayak ulang. nanti iya Hmm, kayak daur ulang itu Kak. Yang tadi diceritakan di Hmm. awal tadi ya. Iya Kak. Baik baik. Lalu tentunya ya Kak Adit untuk bekerja di negeri orang kan perlu prepare dan sebagainya persiapan. Berarti memang dari Indonesia udah belajar dong bahasa Jepang kayak gitu. Iya Kak belajar Kak. Berapa lama? Ya sebenarnya belajarnya 6 bulan Kak karena dulu pas Corona kan Kak dari Iya. 2019 sampai 2020 jadi mundur. Hmm. Mungkin bisa dihitung 1 tahun lebih Kak baru berangkat ke Jepang karena faktor Corona juga tahun kemarin gitu Kak. Oke, oke, oke. Lalu dengan modal bahasa Jepang, terus apa namanya? Kalau syarat lain ada nggak, Kak Adit? Mungkin kan setelah di sana kan baru ketemu nih sama komunitas yang itu ya di masjid itu ya. Iya Terus kan Kak. menawarkan diri juga menjadi guru madrasah untuk ngaji anak-anak di sana. Adakah mungkin syarat harus dulunya santri kah atau background ini kah? Ada nggak? Sebenarnya nggak ada syaratnya Kak. Yang penting dia itu udah bisa Hmm. baca Al-Quran Kak. Gitu. Hmm. Nanti di madrasahnya juga ada guru buat ini ngetes. Oh ternyata Hmm. orang ini udah ini ya, udah bisa baca Al-Quran ya gitu. Terus oh ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada syarat khusus harus jadi santri, harus apa itu nggak harus itu kan nggak wajib gitu. Ya, ya. Oke, berarti beruntung sekali ya Kak Adit ya di sana ketemu komunitas ini ya. Iya Kak, ya saya sangat bersyukur bertemu sama orang-orang baik di sini. Alhamdulillah Kak. Ya, ya. Tapi di sana emang banyak dari warga Indonesia yang di sana ya Kak Adit ya. Iya, alhamdulillah di kota saya ini banyak orang Indonesianya Oke, oke. gitu kan. Kalau Kak Adit Hmm. sendiri di Indonesia asalnya dari daerah mana? Kalau saya di Indonesianya asal Solo, Sukoharjo Kak, tepatnya Sukoharjo. Dari Ya, Sukoharjo, Jawa Tengah ya. ya Sukoharjo Jawa Tengah. Hmm, oke, berarti dan kerja itu juga baru pertama kali di Jepang ya? Iya Kak, baru pertama kali. Kalau first impression atau kesan pertama ketika di Jepang gimana? Ya kesan pertamanya kalau dalam lingkungan ya lingkungan Jepang itu ternyata lingkungannya itu bersih Kak. Hmm, Itu kesan pertama. Terus yang saya alami kerja di sini emang karena baru apa datang ya ke Jepang. hmm, Terus megang-megang alat Jepang terus apa menyesuaikan pekerjaan di Jepang itu bulan-bulan awal emang sulit Kak. hmm, Kesulitan ya kayak nanti nggak boleh sholat lah, nggak boleh puasa lah, kayak gitu Kak di Kaisa kan. hmm, Itu Kak. Jadi ada kesulitan dalam dalam kerjaan itu. Tapi alhamdulillah lancar-lancar Kak. iya ya. Akhirnya bisa menyesuaikan seperti itu ya Kak Adit ya. Iya Kak, bisa menyesuaikan. Tapi sejauh ini selama setahun terakhir betah kan berarti ya? Iya Kak, betah. Karena kemarin sebenarnya kontrak saya itu 3 tahun Kak. Ya terus? Ya, terus saya nggak ambil 3 tahun karena ada beberapa faktor karena di Kaisa saya itu emang benar-benar tidak dibolehin sholat sama ibadah gitu kan Kak. Hmm, Jadi
ini lebih condong saya pulang dulu gitu. Untuk mungkin untuk kedepannya pengen cari perusahaan lain di Jepang atau mencari wawasan lain di negara lain mungkin Kak. Oke Gitu. oke. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang membuat ini ya, apa, Iya, terus kontrak lebih awal daripada yang ditargetkan seperti itu ya. iya Kak. Oke oke. Lalu aktivitas di sana Kak Aditya, pastikan kalau kita secara umum ya kita kenal Jepang memang negara yang benar-benar etos kerjanya tinggi seperti itu ya Kak Aditya. Benar sekali Dibilang Kak. seperti itu ya, disiplin waktu dan Hmm, sebagainya. Akhirnya mungkin berdampak pada jam-jam ibadah dan sebagainya seperti itu. Lalu Benar selama sekali Kak. ini Kak Adit itu mengatur waktunya seperti apa sampai bisa bertahan setahun ini? Termasuk ngajar ngaji tadi itu bisa dijelasin nggak sih aktivitas kesehariannya seperti apa? Ya, aktivitas keseharian apa ya Kak? Ya kayak kayak di Indonesia sih sebenarnya Kak. Kerja dari pagi kan sarapan pagi, kerja pagi, Hmm? terus nanti jam 12 siang itu ada makan kan. Kayak Hmm? di Indonesia kan ada istirahat siang gitu. Terus ada Ya. juga istirahat sore. Nah, waktu mau sholat kan di kaisar saya itu kan dilarang kan. Waktu sholat pun padahal itu ada jangka waktunya. Tetapi perusahaan saya menetapkan kalau di kaisarnya itu dilarang sholat. Lah, saya diam-diam Kak untuk sholat entah itu di kebun atau di kantin itu Kak. Saya curi-curi waktu untuk sholat gitu Kak. Kayak gitu Kak. Ya, terus kalau hari Sabtu Minggu saya libur Kak. Hmm. Nah, waktu libur itu saya ini ke masjid yang ada di Jepang ini Kak. Oh. Terus di masjid ini juga ada tim penjemput. Hmm. Itu fasilitas masjidnya ada tim penjemput. Jadi kita nanti naik sepeda ke stasiun, terus nanti sampai ke stasiun yang dekat masjid, ada tim penjemput dari masjid tersebut. Gitu Hmm. Kak. Oke, berarti bisa dikatakan ngajar ngajinya ini nggak setiap hari alias di weekend aja ya? Iya Kak, benar Kak. Oke. Di weekend pun itu waktunya berapa lama, Kak Adit? Apakah ada mungkin 1 jam, 2 jam, atau ada waktu tertentu? Waktunya sih dari jam 10 sampai jam 12 Kak ya, bisa Hmm. dibilang 2 jam gitu Kak. Iya, iya, iya. Istilahnya di waktu libur itu ya, di waktu senggang di weekend, ada aktivitas mengaji di sana untuk anak-anak yang ada di Jepang. Terus pertanyaannya, susah nggak sih ngajar ngaji? Mungkin kita lihat ya, pakai mungkin untuk memahamkan seseorang kan pakai bahasa pengantar ya, pasti bahasa pengantarnya juga bahasa Jepang. Susah Iya nggak, Kak, Adit, ngajarin mereka ngaji? benar Kak. Iya, pasti ada lah Kak susahnya kan. Yang namanya apa? Kita harus menyesuaikan bahasa mereka dan kita harus mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Lalu bahasa Jepang kita harus mengartikan itu benar-benar agar orang ini mengerti apa? Murid ini mengerti bahasa Arab kan Kak. Jadi kita harus mengenalkan dulu kan. Hmm. Kayak huruf-huruf ini nanti kita bahasa Indonesiain dulu, habis itu kita bahasa Jepangin gitu Kak. Maksudnya ya kalau dibilang ya susah Kak untuk pertama kali ya. Hmm. Karena ini kan belum bisa menyesuaikan apa logat daerah Ya. mereka kan. Iya. Iya, iya. Mungkin apalagi juga di beberapa huruf Jepang kan memang beda ya sama yang huruf-huruf di Arab ya. Jadi mereka kan asing dengan pelafalan itu, berarti itu jadi tantangan juga ya Kak Adit ya. Iya Kak, menjadi tantangan kita Kak. Iya, iya, iya. Karena kan Iya, iya. memang kalau memang baca Al-Quran juga harus bacaannya benar pelafalannya. Jadi memang itu jadi tantangan. Tapi sejauh ini alhamdulillah benar-benar ini ya Kak ya dilakuin terus ya sampai benar-benar bisa ya. Iya Kak, alhamdulillah Kak. Oke, berarti di sana jumlah anak-anaknya berapa nih yang ikut ngaji di sana? Kalau dihitung dari 2022 dulu ada sekitar 30 sampai 40-an ya Kak kalau nggak salah ya. Ya. Terus kalau tahun ini kayaknya menurun sekitar berapa gitu, sekitar 30-an atau ya 30 20 gitu mungkin ada. Dan itu pengajarnya Kak Adit sendiri atau ada orang lain? Ada orang lain Kak dari Indonesia juga. Oke oke. Dan mereka itu juga memang anak-anak dari Jepang atau memang anak-anak Indonesia yang tinggal di Jepang, Kak Adit? Atau campuran? Ini campuran Kak. Jadi ada yang orang Indonesia tapi tinggalnya di Jepang, udah visa Jepang. Ada Hmm. juga yang eh, eh, orang Jepang, terus
campuran sama orang Indonesia yang Oh, tinggal di Jepang kayak gitu Kak. Jadi ya, mix Kak, bisa mix dibilang ya. campuran ya. Oke. Lalu terus dari segi ini Kak, dari segi materi nih ya. Kalau di Indonesia mungkin untuk mengenalkan anak-anak belajar Al-Qur'an biasanya pakai Iqra seperti itu ya. Kalau di sana bagaimana? Apakah sama atau metodenya ada yang lain nggak? Eh, Kalau saya terapkan seperti guru saya sampaikan Kak. Jadi saya pakainya Iqra Kak. Kayak gitu. Hmm. Mungkin ada penerapan yang lain, tapi mungkin saya belum datang ke Jepang kan. Jadi Hmm. setelah saya datang ke sini saya terapkan pakai itu Kak Iqra. Hmm. Oke, oke. Jadi kurang lebih Iya, sama lah ya kita sama penerapannya Kak. ya. Hmm. Iya Kak. Terus Kak Adit melihat antusias anak-anak dari puluhan itu dalam suatu ruangan itu bagaimana melihat mereka belajar ngaji? Ya, alhamdulillah sangat bersyukur sekali Kak. Ngelihat dia bisa ngaji itu salah satu impian banyak orang yang ada di Indonesia ini Kak. Ya, alhamdulillah ini Kak, ada senangnya. Terus pokoknya nggak ada susahnya Kak kalau ini ngajar anak-anak itu. Kan karena kita di Jepang ini pada kerja kan, Hmm. kan hati juga penat, tubuh juga lelah gitu kan Kak. Jadi ya healingnya cuma ini Kak, ke masjid gitu Kak. Ngajar anak-anak kan lucu-lucu kan Kak, Iya. gemes-gemesin gitu kan. Jadi agak eh, jadi penghilang stres lah gitu intinya. Hmm. Atau Ya. penghilang penat gitu. Kita Hmm. main-main ke masjid gitu karena di masjid ini banyak acara Kak. Eh, Kalau malam minggunya itu juga ada makan-makan, ada kajian gitu ada Kak. Terus minggunya ini baru madrasah Kak, gitu. Oke, oke. Berarti cukup banyak ya kegiatannya ya di masjid ya, selain ngaji ada juga kajian-kajian seperti di ya di masjid pada umumnya di Indonesia lah seperti itu ya. Hmm. Iya benar Kak. Oke, oke. Lalu kalau selama tinggal di Jepang nih Kak Adit ya, Kak Adit mengamati bagaimana sih perkembangan Islam di sana sendiri itu, khususnya di kota yang ditempati Kak Adit. Kalau perkembangan Islam di sini saya masih ini Kak, masih kurang tahu ya karena mungkin pengalamannya kurang panjang ya. Ya, Nah, mungkin bisa dibilang orang Jepang asli yang Islam itu masih sedikit Kak. sedikit ya. Mm. Ya. Mungkin kebanyakan juga yang pemeluknya mungkin karena mungkin menikah dengan orang Indonesia atau mungkin juga dari Indonesia terus ke Jepang, akhirnya mereka apa namanya juga beribadah di masjid yang ditempati Kak Adit seperti itu ya pasti ya. Iya Kak, Mhm. Oke, benar sekali. oke. Kalau di sana ya, otomatis sebagai orang Muslim em, yang apa ya membutuhkan masjid untuk tempat ibadah, terus fasilitas lain mungkin selain ibadah seperti toko halal dan sebagainya di sana banyak nggak sih? Alhamdulillah ada Kak. Walaupun nggak banyak tetapi ada Kak. Di Alhamdulillah di berbagai kota itu pasti ada Kak. Tidak hanya apa ya warung halal aja, apa warung halal. Tapi juga ada ini Kak. Sistemnya itu warungnya kita bisa nelpon Kak. Jadi ada mobil itu Kak. Kalau kita telepon pengen beli-beli halal gitu kan. Biasanya tuh yang jualan orang Indonesia ya. Kita tinggal nelpon itu, halo halo gitu. Terus nanti datang gitu. Kalau tempatnya jauh dari halal food kan, Hmm. kita bisa pakai fasilitas telepon tadi Kak. Hmm. Kayak gitu nanti dianterin ke rumah gitu. Hmm. Oke, Gitu oke. Kak. Ya, Mm. oke. Jadi nggak apa istilahnya tidak terkendala lah ya untuk soal makanan di sana seperti itu ya. Iya Kak. Oke, oke. Benar. Selama di Jepang nih, selama setahun terakhir, ada nggak mungkin momen yang paling nggak bisa dilupakan, Kak Adit? Momen paling nggak bisa dilupakan ya ini Kak, sangat disayangkan sekali ya di Jepang ini apa ya, tidak semua perusahaan itu menerima orang Muslim Hmm. seperti contohnya di kaisar saya ya, Hmm. walaupun itu jam istirahat, Hmm. kalau emang perusahaan itu tidak mengizinkan sholat, emang benar-benar tidak diizinkan sholat Kak. Jadi kita orang Indonesia itu yang di sini yang kaisarnya melarang sholat, kita harus pintar-pintar mencuri itu Kak, mencuri waktu untuk sholat gitu Kak. Yang Ya, sangat disayangkan, yang masih teringat sampai sekarang itu Kak. Gitu. ya, tapi itu jadi hikmah ya. Akhirnya kalau nggak ke Iya Jepang, Kak. mungkin nggak bakal tahu ya, Kak Adit ya. Iya benar Kak, benar sekali Kak. Ya, ya, mungkin jadi pelajaran juga ke depan mungkin untuk cari kerja juga
gimana sih yang mungkin sesuai dengan yang bagaimana memperlakukan kita ya sebagai orang Muslim, sebagai itu diperkenankan untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing seperti itu ya. Iya, Kak. Benar sekali, Kak. Oke. Terus ini kan besok mau pulang, udah pamitan belum sama anak-anaknya di sana? Wah, udah pamitan sebenarnya, udah pamitan sama anak-anak gitu kan. Ya, Terus ya anak-anak bilang, ah, sensei gitu. Sensei kan panggilan guru sensei. ya. ah, Kapan kesini lagi gitu kan gitu. Ah, nggak tahu ya gitu. Nanti aku ah, berpikir dulu pas sampai di Indonesia ya gitu. Loh, kenapa nggak di sini aja sensei gitu kan? Ya, ini nanti sensei yang nentuin nanti di Indonesia gitu kan. Sensei juga ada orang tua ya di rumah gitu yang harus sensei rawat gitu. Ah, gitu. Ya, Ya. anak-anak itu ngerti gitu. Jadi ya, sebenarnya mau ngomong ini karena itu berat, Kak. Kayak Hmm. gitu kan. Hmm. Karena udah nyaman mungkin jadi mau ninggalin kayak keberatan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, Kak. Karena saya juga ada masalah lain kan di perusahaan. Ada faktor-faktor yang mungkin bikin saya pulang ke Indonesia gitu kan. Hmm. Gitu. Ya, 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 meskipun menyedihkan, tapi mau nggak mau ya, Kak Adit ya. Iya, Kak. Ya. Benar, Oke. Kak. Tapi untungnya anak-anak di sana mengerti ya, Kak Adit ya, apa yang Iya, Kak. dijelaskan ya. Iya, Nanti mengenai, juga Kak. mereka bisa terus melanjutkan ngajinya meskipun ditinggal Kak Adit ya, meskipun Iya, Kak. jadi ngajinya terus jalan lah ya, tentunya ya. Jalan, Kak. Ini ada banyak kok sensei-sensei baru kemarin datang gitu. Banyak juga sensei-sensei baru karena mungkin kemarin aku habis upload itu kan Kak, jadi ada yang tertarik gitu. Ya saya kasih tahu ini lokasinya ini, nama masjidnya ini gitu Kak. Alhamdulillah, semoga saja ada yang tertarik mau mengajar gitu, meluangkan waktu sedikit buat akhirat gitu Kak. Iya, iya. Gitu Kak. Ya, tapi Nah, ini sifatnya emang sukarelawan ya, Kak Adit ya. iya Kak. Ya, ya, luar biasa. Jadi sambil bekerja di negeri orang, terus juga meluangkan waktunya untuk ngajar ngaji anak-anak di sana. Pasti kita Iya juga Kak. ingin apa ya kebaikan yang ditebarkan ke di sana pasti juga sangat bermanfaat bagi anak-anak di Jepang karena mungkin mereka juga kekurangan ini ya, kekurangan tenaga pengajar. Kalau di Indonesia kan banyak ya guru ngaji dan Benar sebagainya, nggak sekali perlu Kak. cari pusing-pusing, mau mondok kemana tinggal pilih ya. Tapi kalau di sana mungkin perlu banyak pertimbangan ya karena sedikit mungkin ya yang guru ngajinya akhirnya nggak ada pilihan lain selain mengandalkan para relawan seperti itu. Dan Iya benar sekali Kak. Kak Adit nih mungkin harapan ke depan apa nih bagi anak-anak di sana? Harapan ke depannya ya saya cuma bisa ngasih motivasi ke anak-anak ya rajin ini baca Quran lah walaupun apa satu harinya satu ayat gitu Kak. Harapannya itu. Mungkin saya nanti saya pantau juga dari Indonesia kan saya masih ikut grupnya sini kan Kak gitu. Iya, berarti masih ini ya komunikasi nggak terputus ya sama di sana ya? Enggak Kak masih nyambung Kak. Oke, oke. Alhamdulillah. Siapa tahu kita juga nggak akan pernah tahu ke depannya seperti apa. Mungkin juga Kak Adit mungkin akan kembali mungkin di kota yang berbeda atau Iya Kak. bahkan nggak tahu ya Kak Adit ya. Benar sekali Kak. Ya, baik-baik, luar biasa. Ini cukup menarik ya Tribuners ya. Mungkin di sini kita juga dapat satu hikmah juga tadi dari Kak Adit pelajaran hidup yang berharga. Ya, bagaimana membagi waktu antara bekerja dengan mengajar anak-anak ngaji di sana meskipun disibukkan dengan pekerjaan tapi tetap meluangkan waktu untuk menabung istilahnya untuk akhirat seperti itu. Ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita semuanya dan kita juga sangat mengapresiasi apa yang diajarkan Kak Adit tentu ini juga membawa manfaat bagi anak-anak di Jepang. Dan kita selalu berdoa semoga Kak Adit selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Kedepannya dapat pekerjaan yang lebih baik dan tentunya terus menebarkan ilmu yang positif ya Kak ya. Entah apapun, entah Iya Kak. mengaji atau apapun. Pokoknya kita yakin Kak Adit juga bisa menjadi contoh untuk para Tribuners yang hari ini nonton. Ya, Iya Kak. oke. Iya Kak. Terima kasih Kak Adit ya. Semoga besok Iya pulang Kak ke sama-sama Kak. Indonesianya selamat. Terus pokoknya Amin. ya all the best pokoknya semua untuk kedepannya. Apapun rencana dan cita-cita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima Amin. kasih Terima kasih. Ya. tanya cerita-cerita menariknya. Pokoknya kita yakin ini akan menjadi pembelajaran yang baik juga tentunya para Tribuners ya.
Dan para Tribuners, kami ingatkan untuk selalu nonton kami ya di On Cam Every Night setiap pukul 8 atau setengah 9 malam hanya di kanal YouTube Tribun News. Sukses selalu buat Kak Adit dan silakan dilanjutkan lagi ke aktivitasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.